Belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 3, ini ada di halaman 116 sampai dengan 123. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3, ayo berkreasi. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Kita amati pada gambar anak-anak. Tampak pada gambar di sini ada 2 gambar hias yang bermotif ikan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Baik, di sebelah kiri ini sudah ada gambar ikan yang sebelum dihias, dan yang di sebelah kanan Ibu memberi contoh gambar ikan yang sudah dihias. Anak-anak boleh menghias sesuai imajinasi anak-anak masing-masing, tidak harus sama dengan contoh dari Ibu. Ayo menulis anak-anak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ibu ingatkan kembali tentang ciri-ciri ikan anak-anak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur, ikan bernapas dengan insang, dan ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berkelompok atau mandiri. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh 5 gambar ikan dan kita akan menuliskan ciri-cirinya. Di gambar yang pertama ada gambar ikan lele. Di gambar kedua ada gambar ikan lohan. Di gambar ketiga ada gambar ikan gurami. Di gambar keempat ada gambar ikan mas koki. Dan di gambar kelima ada gambar ikan arwana. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut. Baik, di sini Ibu memberi contoh sesuai gambar di atas. Yang pertama, nama ikan adalah ikan lele. Ciri-cirinya, tubuhnya licin, agak pipih memanjang, dan memiliki misai atau kumis di bagian bibir. Yang kedua, ikan lohan anak-anak. Ciri-cirinya, tubuhnya lebar, dahi menonjol ke depan, bentuk sirip lebar, dan warna dan motif beragam. Yang ketiga adalah ikan gurami. Ciri-cirinya, tubuhnya pipih dan lonjong, mulut kecil, memiliki gigi-gigi kecil, dan deretan gigi luar lebih besar. Selanjutnya yang keempat, ikan mas koki. Ciri-cirinya, tubuhnya pendek dan membulat,
serta memiliki mata yang lebar dan besar. Ikan yang kelima, ikan arwana anak-anak. Tubuhnya pipih, punggungnya datar, bentuk mulut mengarah ke atas, dan memiliki sepasang sungut pada bibir bawah. Ayo berlatih anak-anak, ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan di dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Ini jawabannya. Masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120, sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran atau komutatif. 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Bentuk panjang dari ini kita panjangkan 120 sama dengan 100 ditambah 20. Cukup ditambah 20, tidak perlu ditambah 0 anak-anak karena perkalian dengan 0 hasilnya 0. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2 lalu jumlahkan. Nih, 100 dulu. 2 dikali 100 sama dengan 200. 2 dikali 20 sama dengan 40. Selanjutnya kita jumlahkan dari nilai tempat satuan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 4, 42, kita turunkan. Hasilnya adalah 240, sama dengan hasil yang ada di atas. Kerjakan soal berikut sesuai contoh. Baik, di sini Bu akan membahas mulai dari soal nomor 1. Anak-anak harus berusaha memahami materinya sehingga bisa mengerjakan secara mandiri. Soal nomor 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Ini anak-anak ada 1, 2, 3 ember. Tiap ember ini isinya sama, yaitu 320 ekor. Baik, Ibu bahas jawabannya anak-anak. Banyak ikan hias Udin semuanya 320 ditambah 320 ditambah 320. Ini kita selesaikan dengan cara bersusun penjumlahannya. 320 ini ditambah dengan 320 ditambah dengan 320. Ini kita tambahkan. 0 ditambah 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. Hasilnya 960. Dari penjumlahan berulang ini, kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian di sini 1, 2, 3. Berarti 3 kali 320 sama dengan 960. Sifat pertukarannya 3 dikali 320 sama dengan 320 dikali 3. 320 ini sama dengan 300 ditambah 20. Selanjutnya di sini kita kalikan dengan 3 anak-anak. Di sini kita kalikan dengan 3. Nih. 3 dikali 300, 3 dikali 3 9, ada nolnya 2, jadi 900. 3 dikali 20 sama dengan 60. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 6, 6. Ini 9 kita turunkan. Hasilnya sama anak-anak, 960. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Tampak pada gambar ada 7 akuarium dan tiap akuarium ini diisi dengan jumlah ikan yang sama, yaitu 110 ekor ikan koki. Baik, Ibu bahas jawabannya anak-anak. Banyak ikan koki semuanya.
Tadi akuariumnya ada 7, berarti 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan 770 ekor. Bentuk perkaliannya 7 dikali 110 sama dengan 770. Selanjutnya, sifat pertukaran atau komutatifnya 7 dikali 110 sama dengan 110 dikali 7. 110 sama dengan 100 ditambah 10. Sekarang 7, ini kita kalikan dengan 7 anak-anak. Di sini 7 dikali 100 sama dengan 700. 7 dikali 10 yang ada di sini sama dengan 70. Kita jumlahkan bersusun. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 7, 7. 7 yang di sini kita turunkan. Hasilnya sama, yaitu 770. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Baik, tampak pada gambar ada 5 ember yang setiap ember isinya sama, yaitu 300 ekor ikan mas. Baik, Ibu bahas jawabannya anak-anak. Banyak ikan mas semuanya. Berarti 300 ditambah 300 ditambah 300 ditambah 300 ditambah 300 sama dengan 1500 ekor. Bentuk perkaliannya 5 dikali 300 sama dengan 1500. Sifat pertukarannya 5 dikali 300 sama dengan 300 dikali 5. 5 dikali 300 sama dengan 1500. Cobalah bersama kelompokmu membuat 2 soal perkalian dengan bilangan 6. Mintalah temanmu menjawab pertanyaanmu. Baik, di sini Ibu memberi 2 contoh soal anak-anak. Yang pertama, ayah Benny memiliki 6 kolam ikan. Tiap kolam berisi 150 ekor ikan lele. Berapa ekor jumlah ikan lele seluruhnya? Soal kedua, ayah Dayu memiliki 6 kolam ikan. Tiap kolam berisi 270 ekor ikan lohan. Berapa ekor jumlah ikan lohan semuanya? Baik, di sini Bu hanya memberi contoh saja, anak-anak boleh membuat contoh soal yang lain. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.